Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'ala adh-dhulumati wan nur walladzi ja'ala fis samai burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الأسماء الحسنى والصفات العلى وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وأمينه على وحيه أرسله كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده وعبد ربه حتى أتاه اليقين اللهم صل وسلم على سيد المرسلين وخاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وسار على نهجه إلى يوم الدين أما بعد قال الله تعالى أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال عز من قائل سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه هو الحق وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتم ذلك فاذكروا الله وفي رواية فإذا رأيتموهما فافزعوا إلى الصلاة. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Patut kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa taala yang masih memberi kita waktu dan kesempatan untuk menambah kebaikan-kebaikan kita, karena umur yang Allah karuniakan untuk kita sesungguhnya itu merupakan waktu dan kesempatan untuk menambah kebaikan-kebaikan. Sebagaimana pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu riwayat yang dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim dalam sahihnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yatamanna ahadukum bil maut. Jangan kalian berangan-angan untuk mati. Jangan berharap segera datang kepada kalian kematian. Fa innahu idza mata ahadukum inqata'a amaluhu. Karena sesungguhnya kalau seseorang di antara kalian meninggal, wafat atau mati, inqata'a amaluhu, maka putus sudah amal-amalnya, hilang sudah kesempatan baginya untuk beramal. Di ujung hadis ini Rasulullah mengatakan, wa innahu la yazidul mu'mina umruhu illa khairah. Dan sesungguhnya umur orang beriman itu tidak menambah untuknya kecuali kebaikan-kebaikan. Setiap detik dari waktu hidup kita adalah ikhtiar kita untuk menambah kebaikan-kebaikan.
Nas'alullah al-'afwa wal 'afiyah. Ikhwani wa akhwati fillah, malam ini kita kembali diberi Allah kesempatan untuk melihat dan menyaksikan satu di antara ayat-ayat Allah, yaitu tanda kekuasaan dan kesempurnaan kehendak Allah yang mutlak, yaitu terjadinya gerhana bulan, black moon, gerhana bulan total. Bagaimana petunjuk Nabi SAW ketika kita bertemu fenomena alam yang menunjukkan kekuasaan Allah? Bukan sekedar fenomena alam, kan alam ini tunduk kepada penciptanya. Setiap kita sholat kita mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ini merupakan sana pujian untuk Allah. Segala puji milik Allah. Siapa dia? Rabbil Alamin. Rabbul Alamin itu artinya khaliquha, yang mencipta alam ini. Maka Allah berfirman, Allah khaliqu kulli syai', Allah mencipta segala sesuatu. Wa malikuha, dan yang memiliki alam semesta ini. Yang ketiga, Rabbul Alamin itu artinya wa mudabbiru syu'uniha, dan yang mengatur menata alam semesta ini. Semuanya tunduk kepada aturan Allah. Di zaman Nabi, kata Ibnu Abbas, ketika sedang duduk berkumpul dengan para sahabat, tiba-tiba Rasulullah mendapati sedang terjadi gerhana bulan malam itu. Maka Rasulullah segera bangkit untuk mengambil dengan cepat sorbannya dan segera menuju masjid untuk segera melaksanakan sholat 2 rakaat. Itu petunjuk Nabi. Selesai Rasulullah sholat, Rasulullah menyampaikan pesan kepada para sahabat. Beliau mengatakan, Inna syamsa wal qamar, sesungguhnya matahari dan bulan, ayatani min ayatillah, keduanya merupakan ayat. Ayat itu tanda, ayat itu bukti. Matahari bulan tidak tercipta dengan sendiri, dia tidak mencipta dirinya, tetapi matahari dan bulan dicipta oleh Allah. Maka Allah sebut matahari bulan adalah ayatani min ayatillah, tanda kekuasaan Allah. Orang-orang Badawi, orang-orang Arabi, ketika ditanya, bagaimana engkau mengenali Tuhanmu? Bagaimana engkau mengenal Allah? Orang Arabi yang begitu sederhana logika cara berpikirnya, mereka mengatakan, alaisatil ba'ratu tadullu 'alal ba'ir? Bukankah kotoran unta itu menunjukkan adanya unta? Masya Allah. Jawabannya sederhana, ukuran orang awam benar. Ketika didapati kotoran unta, di situ pasti ada unta. Itu logika orang awam, orang Badawi. Seorang mukmin tentu mengimani alam ini ada, bukan ada sekedar ada dari tiada, tetapi ada yang mengadakan. Dan iman kita mengharuskan kita meyakini itu. Maka Rasulullah tegaskan, matahari dan bulan adalah 2 di antara tanda-tanda kekuasaan Allah. La yaksifani li mauti ahadin wala li hayatihi, dan tidaklah terjadi gerhana al-khusyuf atau al-kusyuf. Itu gerhana, fenomena yang memang tidak terjadi setiap saat, hanya dalam periode tertentu, dan tentu itu terjadi karena kehendak Allah. Tidak terjadi gerhana, imma gerhana matahari atau gerhana bulan, limauti ahadin, disebabkan karena kematian seseorang, wala li hayatihi, dan tidak purna karena kelahiran seseorang. Di zaman itu, di zaman Nabi itu banyak orang berprasangka, dan tentu prasangka itu salah.
Maka Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Najm berfirman, "Iyattabi'una illa dhanna wa ma tahwal anfus." Sesungguhnya mereka itu hanya mengikuti prasangka dan apa yang diinginkan oleh nafsunya. Darinya dibentuk satu keyakinan. Walaqad ja'ahum mir rabbihimul huda. Sedangkan telah sampai dan datang kepada mereka petunjuk dari Allah, tapi nggak diikuti. Iyattabi'una illa dhanna. Mereka tidak lain hanya mengikuti prasangka. Wa inna dhanna la yughni minal haqqi syai'an. Sedangkan prasangka tidak mendatangkan kebaikan apapun. Di zaman Nabi orang beranggapan gerhana terjadi karena kematian seseorang, terutama pembesar-pembesar, para raja dan seterusnya, atau gerhana terjadi karena kematian seseorang. Anggapan itu ditepis oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak terjadi gerhana matahari atau bulan karena kematian dan atau kelahiran seseorang. Pesan Nabi kemudian, fa'idha ra'aitumhuma, kalau kalian mendapati kedua macam gerhana itu, ima gerhana matahari atau bulan. Apa petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Beliau mengatakan, fadhkurullaha, segera ingatlah Allah. Dengan hati kita sadar betapa sempurna kehendak dan mutlaknya kuasa Allah. Segera ingatlah akan Allah, akan kebenaran janji dan ancamannya. Dalam riwayat lain Rasulullah mengatakan, fafza'u ila salati, maka segeralah melaksanakan salat. Ini sunnah, bukan berlomba-lomba melihat bentuk blood moon, matahari, bulan yang begitu sempurna, gerhana merah darah warnanya. Untuk apa? Banyak kita manusia senang melihat sunrise, matahari terbit, sunset, matahari terbenam, mengagumi keindahan fenomena alam itu. Betapa indah lukisan di awan yang begitu jernih dengan bias sinar matahari, apakah ketika terbit di ufuk timur atau terbenam di ufuk barat. Tapi subhanallah, tidak ingat itu terjadi karena kehendak Allah, itu perbuatan Allah. Mengagumi terbitnya matahari, sunrise, tapi nggak pernah sholat subuh, nggak pernah tahu bagaimana itu terjadi. Mengagumi terbenamnya matahari, membiaskan mega yang begitu indah di ufuk barat, tapi nggak pernah sholat maghrib. La ilaha illallah. Rasulullah mengatakan, fa'idha ra'aitumuhuma, kalau kalian mendapati gerhana, imma gerhana matahari bulan, fafza'u ila salati, maka segeralah sholat. Sudah kita lakukan sunnah di antara sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang menarik, kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, selesai Rasulullah melaksanakan sholat 2 rakaat gerhana tadi, Rasulullah menyampaikan pesan. Tapi di antara pesan-pesan Nabi itu, sahabat melihat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam nampak maju beberapa langkah dari tempat berdirinya itu untuk meraih sesuatu. Kemudian sahabat melihat Rasulullah mundur beberapa langkah. Nampak terlihat ada sesuatu yang menakutkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bahasa tubuh Nabi itu dibaca oleh sahabat, sehingga Nabi selesai khutbah itu ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, ra'ainaka tanawalta syai'an fi maqamika. Wahai Rasulullah, kami tadi melihat engkau seolah ingin meraih sesuatu di tempat berdirimu itu ya Rasulullah. Ada sesuatu yang kau raih, entah apa itu ya Rasulullah. Summa ra'ainaka kaka'ta ay raja'ta, kemudian kami melihat engkau mundur beberapa langkah. Ada apa ya Rasulullah? Tentu ini min khasa'is an-nabawiyah,
hanya merupakan kekhususan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah menjelaskan, Inni ra'aitul jannata. Aku tadi melihat dan atau diperlihatkan oleh Allah surga. Masya Allah. Dan ingat, kewajiban kita ketika mendengar khabar dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah tasdiquhu fima akhbar. Kita wajib membenarkan ucapan Nabi itu. Dan hadis ini adalah sahih, riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim. Rasul mengatakan, Inni ra'aitul jannata. Aku tadi melihat dan atau diperlihatkan surga. Fatanawaltu unqudan. Aku dapati buah-buah surga di depan mataku. Sebagian ulama mengatakan unqudan itu artinya satu dompol anggur secara bahasa. Melihat surga dan kenikmatannya, bahkan nampak buah-buah surga itu, Rasul ingin meraihnya. Beliau kemudian mengatakan, walau asabtuhu, andai Allah takdirkan aku bisa meraih buah dari surga itu, la akaltum minhu ma baqiyatid dunya, kalian akan merasakan nikmatnya buah surga itu di dunia ini. Tapi qadarullah, Nabi tidak dapatkan. Pesan yang kita dapat adalah munculkan harapan. Walaupun Rasul tidak sempat meraih buah dari surga itu, selama kita beriman dan beramal saleh, janji Allah untuk kita bahwa surga tempat tinggal kita. Innal ladzina amanu wa amilus salihat kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Sesungguhnya orang yang beriman, yang beramal saleh, surga firdaus tempat tinggalnya. Kita mesti sabar, tetaplah dalam keimanan, dalam amal saleh kita. Rasulullah kemudian mengatakan, wa uritun nar, dan di atas tempat diriku ini aku melihat dan atau diperlihatkan neraka. Nampak di mata Nabi api neraka yang berkobar-kobar, begitu dahsyatnya. Falam ara mandaran kal yaumi qattu afdha. Aku tidak pernah melihat sesuatu yang terlihat yang lebih menakutkan dari api neraka itu, kata Nabi. Masya Allah, aku tidak melihat satu apapun yang bisa terlihat yang lebih dahsyat, lebih menakutkan apa yang aku lihat saat itu neraka. Maka aku mundur beberapa langkah. Rasulullah kemudian melanjutkan nasihatnya. Beliau mengatakan, wa ra'aitu aktsara ahliha an-nisa. Hadis. Dan aku lihat di neraka itu yang paling banyak penghuninya adalah wanita. Wanita. Tidak mengisyaratkan laki-laki, tidak ada. Secara kuantitas jumlah wanita lebih banyak daripada laki-laki. Mendengar penjelasan Nabi itu, sahabat bertanya, bima ya Rasulullah, dengan sebab apa banyak wanita-wanita yang masuk neraka ya Rasulullah? Sahabat menanyakan sebabnya untuk diketahui dan dihindari sebab-sebab itu. Kalau kita melakukan suatu sebab, pasti akan mendapat akibat. Subhanallah. Sahabat bertanya, bima ya Rasulullah, dengan sebab apakah gerangan ya Rasulullah banyak wanita-wanita yang masuk neraka? Rasulullah mengatakan, bikufrihinna, banyak wanita yang masuk neraka itu disebabkan karena kekufuran mereka, keingkaran mereka. Sahabat bertanya, yakfurna billah, apa berarti wanita-wanita itu kufur, ingkar kepada Allah, tidak ibadah, tidak sholat, tidak puasa, tidak sedekah, tidak zakat? Nabi mengatakan, la, bukan. Wanita-wanita itu bukan kufur kepada Allah,
bukan tidak ibadah kepada Allah, walakin yakfurnal ashir, tetapi wanita-wanita itu banyak yang durhaka kepada suami-suami mereka. Bahkan Rasulullah kemudian menjelaskan kepada kita para suami agar memahami sifat-sifat wanita. Rasulullah mengatakan, walau ahsanta ila ihdahunna dahra, kalau sekiranya engkau wahai suami berbuat baik kepada istrimu sepanjang kau hidup dengannya, kau cintai, kau sayangi, kau cukupi kebutuhan dan hajatnya, thumma ra'at minka syai'an, kemudian ia melihat sesuatu yang dibenci darimu, wanita itu dengan mudah dan ringan lisan mengucapkan kepada suaminya, ma ra'aitu minka khairan qattu, sungguh aku tidak pernah melihat kebaikan apapun darimu. Ingkar kepada suami. Oleh sebab itu kewajiban kita para suami mendidik istri kita. Perlu diingat, kewajiban suami bukan sekedar memberi sandang pangan dan papan yang cukup, tidak cukup. Justru kewajiban suami adalah membimbing dan mengantarkan istrinya bersamanya masuk ke dalam syurga. Seperti firman Allah dalam surat At-Tahrim ayat yang ke-6, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara, wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu, istri dan anakmu dari api neraka. Dan Nabi SAW menjelaskan karakter sifat wanita ahli syurga. Masya Allah. Makanya Rasulullah mengatakan tidak lagi tersisa satu perkara pun yang bisa mendekatkan kalian ke dalam syurga dan atau menjauhkan dari neraka, illa qad busyina lakum, sudah dijelaskan. Wanita-wanita yang rindu sebagai penghuni syurga, dengarkan ucapan Nabi SAW. Dalam satu riwayat Rasulullah SAW bersabda, nisa'ukum min ahlil jannati, istri-istrimu yang akan masuk surga adalah allati idza adzat au udhiyat, yaitu seorang istri, seorang wanita yang bila menyakiti suaminya, sadar atau tidak, sengaja atau tidak, mengucapkan sesuatu yang membuat suaminya tersinggung hatinya, au udhiyat atau disakiti suaminya, atat zaujaha, maka ia segera datang menemui suaminya, hatta tad'a yadaha fi yadi, sampai ia genggam tangan suaminya seraya mengucapkan, la adzuku ghamdan hatta tardah, tidak akan tenang hatiku sampai kau ridho kepadaku, tidak akan bisa nyenyak tidurku sampai kau ridho kepadaku, tidak ada sesuap makanan pun yang terasa lezat di lidahku sampai kau ridho kepadaku. Inilah di antara pesan Nabi SAW yang beliau sampaikan itu. Kesimpulan dari apa yang perlu kita pahami, bahwa terjadinya gerhana matahari, gerhana bulan adalah merupakan isyarat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa Allah Maha Benar, Allah mutlak dalam kehendak dan kuasanya. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, afara'aitum, bagaimana pendapat kalian, in ja'alallahu lakumul laila sarmadan ila yaumil qiyamah, sekiranya Allah hendak menjadikan hidup kalian hanya malam selama-lamanya sampai hari kiamat, man ilahun ghairullah ya'tikum bidhiya' afala tubsirun, siapa Tuhan selain Allah yang mampu mendatangkan siang yang terang, tidakkah kalian melihat? Afara'aitum in ja'alallahu 'alaikumun nahara sarmadan man ilahun ghairullah ya'tikum bilailin taskununa fihi afala tasma'un. Bagaimana sekiranya Allah hendak menjadikan waktu untuk kalian hanya siang hari saja,
Siapakah Tuhan selain Allah yang mampu mendatangkan waktu malam dengannya kalian beristirahat? Tidakkah kalian mendengar? Wa min ayatihi an ja'ala lakumul laila wan nahara litaskunu fi wa litabtaghu min fadlihi la'allakum tashkurun. Maka di antara tanda kekuasaan Allah, Allah jadikan untuk kalian waktu malam untuk istirahat kalian dan siang untuk menjadi nafkah buat kalian. La'allakum tashkurun, supaya kalian bersyukur kepada Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita untuk menapaki jalan kebaikan-kebaikan di umur-umur kita ini. Nas'alullah afwa wal afiyah. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah al-azim li wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum bima fi min al-ayati wa dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu as-sami'ul alim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna